Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi Bu Guru ya. Hari ini hari Rabu, tanggal 24 Maret tahun 2021. Seperti biasa, kalau ketemu Bu Guru, pasti Ibu akan membahas mengenai materi tematik. Tematiknya 1G sudah masuk ke subtema 2. Anak-anak sudah sholat duha? Mudah-mudahan sudah semua ya. Jika belum, boleh dilakukan sholat duhanya setelah menyimak materi dari Bu Guru. Baik, materi hari ini kita akan membahas mengenai makhluk hidup dan perkembangbiakannya. Yang pertama, ada macam-macam perkembangbiakan makhluk hidup. Yang kedua, pengelompokan hewan. Yang ketiga, manfaat hewan. Yang keempat, ada alat gerak hewan. Macam-macam perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, anak-anak, ada macam-macam cara berkembang biak makhluk hidup. Misalnya manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Lalu ada hewan berkembang biak dengan cara melahirkan, bertelur, membelah diri. Misalnya hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, ada ayam ya. Kalian tahu kan? Siapa yang suka makan telur ayam nih? Ya. Jadi ayam itu berkembang biaknya dengan cara bertelur. Tapi ada juga hewan yang berkembang biaknya dengan cara melahirkan dan membelah diri. Jadi berkembang biak itu suatu cara agar kita menjadi tumbuh ya, bertambah banyak begitu. Lalu ada selanjutnya pengelompokan hewan. Jadi anak-anak ada hewan yang hidup di darat, ya contohnya ayam, sapi, kuda, kambing, dan lain sebagainya. Ada juga hewan yang hidup di air, misalnya semua jenis ikan, ya hidupnya di air. Dan yang ketiga ada hewan yang hidup di dua alam, yaitu hidup di darat iya, hidup di air juga iya. Misalnya ada katak, buaya, kepiting, danil, dan banyak lagi lainnya. Lalu ada hewan liar. Hewan liar biasanya identik dengan hewan yang buas. Tetapi ada juga hewan liar yang jinak ya. Contohnya nih hewan liar, harimau, ular, singa, beruang, dan banyak lagi lainnya. Kebetulan nih yang Bu Guru sebutkan ini termasuk contohnya hewan buas ya. Lalu ada hewan ternak. Contohnya ayam, sapi, kambing, bebek ya, itu banyak lagi yang lainnya. Lalu ada hewan peliharaan. Siapa di rumahnya yang punya hewan peliharaan nih? Ada kelinci, kucing, ikan ya. Bahkan banyak sekarang orang-orang yang memelihara hewan peliharaannya itu hewan liar ya. Guru suka ngeri nih, ada orang yang melihara ular gitu, harimau. Kalau Bu Guru sih takut ya. Nah, anak-anak, manfaat hewan. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai manfaat. Sekecil apapun itu ada manfaatnya. Bahkan seperti lalat, nyamuk itu mempunyai manfaatnya. Jadi yang diciptakan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Nah, anak-anak berbicara mengenai manfaat hewan, ada hewan yang dimanfaatkan tenaganya. Misalnya nih, kuda, kerbau, sapi. Ya, anak-anak pernah melihat delman kan? Delman itu menggunakan apa tenaganya? Kuda ya. Lalu kalau kerbau biasanya untuk membajak sawah. Tapi sekarang membajak sawahnya banyak yang menggunakan mesin. Nah, kalau sapi biasanya kalau di Madura itu biasanya untuk karapan sapi. Lalu selanjutnya ada hewan yang dimanfaatkan susunya. Tahu kan kalian nih, siapa yang suka minum susu? Ya, betul anak-anak, sapi bisa dimanfaatkan susunya, kambing, unta ya, itu insya Allah
sehat semuanya. Lalu ada hewan yang bisa diambil dagingnya. Misalnya sapi, ayam, kambing nih. Pasti kalian tahu semua ya, hewan-hewan yang bisa diambil dagingnya. Ada daging sapi, daging ayam tadi ya, daging kambing, daging bebek. Itu bisa diolah dagingnya. Bu Guru jadi ngiler nih berbicara masalah daging-daging ini. Bahkan ada juga hewan yang bisa dimanfaatkan bulunya ya. Seperti bulu ayam untuk kemoceng, bulu angsa, bulu merak, itu bisa dipakai aksesoris biasanya. Nah, selanjutnya ada alat gerak hewan. Sama seperti manusia, hewan pun mempunyai alat gerak. Yang pertama ada kaki. Contohnya hewan yang menggunakan kaki ada kelinci, bebek, kucing, dan lain sebagainya. Lalu ada hewan yang bergeraknya menggunakan sayap. Contohnya burung ya. Sehingga burung itu bisa terbang karena mempunyai sayap. Lalu ada hewan alat geraknya yaitu sirip. Contohnya ikan. Lalu ada juga alat gerak hewan menggunakan otot perut. Otot perut contohnya ular ya. Jadi nih karena di sini alat gerak hewan itu bermacam-macam, jadi berbagai cara hewan untuk bergerak. Seperti misalnya ular. Ular kan menggunakan otot perut, berarti cara bergeraknya dengan apa coba? Nih, dengan melata ya. Lalu ada juga kelinci nih. Kelinci biasanya cara bergeraknya dengan melompat-lompat kayak gitu ya anak-anak ya. Jadi bermacam-macam cara bergerak hewan. Oke anak-anak, semoga anak-anak bisa membedakan jenis hewan berdasarkan kelompoknya. Setelah tadi menyimak materi dari Bu Guru, kalian sudah bisa mengetahui mana hewan ternak, hewan liar, hewan buas, hewan jinak, dan manfaat-manfaat hewan. Bahkan kalian sudah bisa mengetahui apa saja makanan-makanan hewan ya. Seperti kelinci nih sukanya apa, harimau sukanya apa, ayam makanannya apa. Kalian mudah-mudahan bisa membedakan dan bisa mengetahui hewan berdasarkan kelompoknya. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat kita belajar. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Terima kasih juga untuk ayah bunda yang tetap hebat, tetap semangat untuk mendampingi kalian belajar. Terima kasih, salam hormat untuk ayah bunda kalian. Dari Bu Guru, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.